Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah yang saya cintai, yang kami banggakan, baik jamaah yang sedang di pondok dalam rangka niat untuk ikut suluk di bulan suci Ramadan, begitu juga pada sahabat dan jamaah semuanya melalui jalur Zoom meeting Clouds. Semoga kita senantiasa dan kita harus bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan di subbab atau kiat yang ke-46 mengenai cara kita untuk membersihkan hati dan dalam rangka menuju Allah. Bab 46 menerangkan tentang faslun fi hukmi manibtada'a ta'atuhu al-riya' thumma akhlasaha fi asna'iha. Jadi bab yang menerangkan hukumnya, ya, seseorang yang memulai taat, ibtidak taat, ya, ibtidaiyah, ya, tapi ketika taat beribadah itu ala riya dulu, ya. Tsumma akhlasaha fi asna'iha. Tapi di tengah jalan begitu riya, kok menikmati rasanya ibadah, rasanya taat, kemudian menjadi ikhlas. Hukumnya apa? Kira-kira gitu. Karena itu saya ingin membahas Bapak Ibu sekalian, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulimiha fit darain amin ya rabbal alamin. Fi hadzal faslun wal a'malu dzarbani. Keadaan seseorang yang beramal awalnya riya namun demikian akhirnya ikhlas, itu ada dua posisi atau dua keadaan. Ya, siapa tahu dia itu awalnya riya, jadi tokoh kok nggak ibadah di masjid, kira-kira gitu kan? Ya, menunjukkan beribadah yang betul-betul menunjukkan yang ahli taat. Atau jadi pimpinan, masa nggak ibadah, walaupun ibadahnya riya, kira-kira gitu. Tapi di tengah jalan hidayah datang, terus menemukan makna ibadah, kemudian apa? Akhlasaha fi asna'iha. Di tengah jalan kita atau siapapun menemukan makna ikhlas dan akhirnya ikhlas. Ini ada dua jalan. Akhaduhuma muta'addun hukman wa suratan. Yang pertama adalah beragam ketentuan dan bentuknya, ya. Orang beramal seperti ini banyak. Di bidang apa? Di sini disebutkan ka qiraatil Quran wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar was shadaqatil mutarattabiyah. Nah, godaan untuk awalnya kita itu adalah riya biasanya muncul juga ketika qiraat Quran. Suaranya enak, ya, ini godaan juga para qori-qori yang hebat suaranya, kita dengarkan penuh dengan khusyuk, nangis kadang-kala, tapi siapa tahu yang membaca itu ada riyanya. Bagaimana beliau itu, kira-kira kan gitu kan? Wal amru bil ma'ruf, seperti halnya juga amar ma'ruf, mengajak perbuatan yang baik, mencegah perbuatan yang mungkar, itu kadang-kala juga ada unsur riyanya, mungkar. Ini godaannya para dai, ya. Doanya para tokoh, doanya para yang mereka profesinya adalah menjadi juru dakwah.
Wasodaqah, kadang-kala kita juga dalam sedekah itu juga ada riyanya. Nah, ini para salikin. Fahadha idaftahahu ala riya thumma akhlasa. Nah, kalau seseorang memulainya waktu ibadah itu riya dan di tengah jalan dia ikhlas, soha maktarona bil ikhlas, dan selanjutnya ikhlas. Awalnya tidak ikhlas, tapi di tengah ikhlas sampai akhir ikhlas, ya. Maka dengan demikian soha maftarona bihil ikhlas, maka ibadahnya itu menjadi ikhlas. Jadi jangan takut, misalkan nunggu ikhlas, kadang-kadang kan tidak jalan-jalan. Kadang-kadang manusia itu dipaksa dulu baru mau, kira-kira kan gitu kan. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, ya sambil jalan, kemudian merubah niat, bismillahirrahmanirrahim, karena itu kita niat ingsun ikhlas, maka soha maftarona bihil ikhlas, maka amalannya itu adalah sah dan dia ikhlas. Ya, wabatalan maftaroni birya. Ya, sedangkan bagian yang bersikap riya menjadi batal. Jadi karena kira-kira gini, dalam satu amalan ya 10% pertama riya, tapi 90% berikutnya ikhlas, maka diterima yang ikhlasnya. Jadi kita tidak usah takut dengan ikhlas atau riya. Yang penting kita amalkan selama senyampang ya, ibadah itu amalan hasanah. Oke, dalam perspektif ini. Tapi kalau yang riya tadi adalah batal. Li'anna dzalika bima thabata ibadatin ra'a fi ba'dihinna. Ini serupa dengan orang yang bersikap riya di sebagian ibadah, ya, wa akhlasa bi ba'dihinna, dan ikhlas di sebagian yang lain. Kemarin kita bahas kan awalnya ikhlas, di tengah jalan tidak ikhlas. Nah, ini hukumnya sama. Jadi mana yang paling banyak, yang ikhlasnya itu diterima oleh Allah. Ini keadaan pertama ya Bapak Ibu sekalian. As-sanih ibadatul mutahaddidah. Ibadah yang kedua, ibadah itu diterima ya. Kasolati wassaum wal hajj, seperti sholat, puasa dan haji ya. Karena ini memang ibadah yang berkaitan dengan orang banyak tahu, sholat, musim puasa, haji. Idza tahaha mura'iyan thumma akhlas, dia akan memulai ibadah tersebut dengan sikap riya, kemudian di tengah-tengahnya dia adalah akhlas fi asnaha, ya. Faqad tahlafa ulama fi hadzalik. Terhadap hal ini ada dua pendapat di antara ulama. Jadi kalau ada ibadahnya ya posisinya awalnya dia riya, kemudian ikhlas. Nah, dalam posisi seperti ini ya ada dua pendapat. Jadi ada ikhlas di dalam satu amalan dan ada ikhlas dan ada riya. Nah, ulama satu mengatakan begini, faqala ba'dhum la yu'tatu lahu bisain minha wa hadha wa dhahir. Jadi sebagian yang mengatakan sedikit pun pelaksananya ibadah seorang tersebut tidak dianggap, tidak sah. Ini ulama yang ahli sufi ya, yang paling keras ya. Kalau yang pertama tadi pendapatnya Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, namanya ibadah Tuhan itu Rahman Rahim ya. Di mana yang ikhlas itu yang diterima. Oke. Ini yang pendapat dari beliau Syekh Izzuddin. Tapi kalau ulama ada yang mengatakan enggak, awalnya sudah enggak ikhlas kok. Innama a'malu binniyah, kan gitu. Tapi yang kedua, wa qala ba'dhum la yu'tatu lahu illa
biftitanahiha duna ma'atur. Yang kedua mengatakan pelaksanaan ibadahnya tidak dianggap kecuali permulaan saja, bukan yang lainnya. Jadi yang lainnya, yang permulaannya yang tidak sah, yang diterima, tapi belakangnya sah. Nah, ini kadang-kadang kan kerenteknya manusia, khotrohnya manusia itu kan macam-macam ya. Di awal, di tengah itu kan ada godaan dan sebagainya. Dari dua pendapat ini, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan bahwa kita itu apapun dalam kondisi apapun diminta tetap berbuat baik. Jangan karena takut ikhlas kemudian tidak berbuat baik. Ininya. Nah, dari sisi fikihnya. Ada pendapat yang ketiga dari posisi keadaan yang kedua. Pendapat ketiga mengatakan wa qala wa akharna yu'tadu lahu bil jami'in. Yang lain mengatakan pelaksanaan ibadahnya dianggap secara keseluruhan. Ini pendapat yang moderat. Ya, udahlah, pertamanya pertamanya riya. Tapi kan itu hanya berapa persen? Hanya ketahuan orang 1-2 memulai, tapi selanjutnya ikhlas. Nah, ini pendapat yang moderat yang ketiga ini, ya. Li'annahu ma'ata bidzalika illallah azza wa jalla, sebab ia tidak mengerjakan ibadah tersebut kecuali memang untuk Allah. Salat kan perintahnya Allah. Zakat, sedekah perintahnya Allah. Kalau orang itu karena tidak iman tidak akan melakukan. Walaupun dia iman, terbersih di dalamnya ada namanya riya. Di dalam pandangan ketiga ini tidak masalah, karena dia sudah mengikuti perintah Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, untuk sedekah dan sebagainya. Ini ya. Biasanya apa? Fa inna takbir wa tasbih wa ruku' wa sujud. Itu semua kan perintah Allah. Takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, rukuk berarti sholat, sujud berarti sholat, perintah Allah. Udah mau kok dia menjalankan. Nah, ini adalah dari sisi fikih umum, fikul ammah, ya, bukan fikih khosyah orang yang tarekoh, orang yang tasawuf. Kalau orang tasawuf mesti harus bersih di awal. Tapi kalau orang fikihnya umum masih terbesit itu, dalam pandangan ketiga ini dianggap biasa. La yakunu illa lillahi azza wa jalla, dia seseorang itu yang melakukan rukuk, sujud, perbuatan baik itu ya memang perintah Allah, lillahi ajalla. Wa hadza yasqulu alaihi sairul a'mal, dan ini adalah muskil baginya kalau tidak mau mengamalkan amalan ini, kalau tidak mengikuti Allah. Mengikuti Allah ya diikutin, ya. Allah tidak punu lillahi azza wa jalla, yang amalan itu memang dikerjakan, diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi tiga pendapat tadi, ada yang pertama ini yang ahli, yang keras enggak diterima. Yang kedua diterima kecuali yang riya. Yang ketiga semuanya diterima karena apa? Wal awal wal akhiru, itu ujungnya adalah dia itu adalah ikhlas di tengah, di akhirnya. Oke. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita masuk dalam beberapa pandangan dan beberapa hujahnya. Wala'alla hadza yaqulu la yubtilu riya al-amal. Terdapatnya perbedaan tiga hukum tadi, bisa jadi la'alla hadza yaqul, pendapat ini mengatakan bahwa riya ya la yubtilu riya amal. Riya tidak membatalkan amal. Memang betul sholatnya sah. Berapa yang diterima, sholatnya kualitasnya apa, selama rukun sah, wajib, syaratnya dipenuhi sah, walaupun riya. Oke. Urusan catatan yang tahu adalah malaikat, raqib, ya, dan tentu Allah, dan itu kan.
illa idza qtarana bihi min awali ila akhiri. Ya, kecuali jika riya itu tersebut dilakukan sejak awal sampai akhir. Jadi kalau sudah dari awal riya, di tengah riya, di akhir riya, ya tetap ditolak. Coba Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah memberikan bantuan ini masjid, ya. Saya sudah memberikan 2 kelas madrasah ini. Tepuk tangan dong untuk dengan saya. Oh, itu berarti dari awal sampai akhir sudah enggak? Udah riya. Jadi awalnya diminta memberi pengumuman, Bu ini dermawati gitu kan, memberikan 2 lokal, ditepuk. Sambutan ABCD selalu menyebut namanya, waduh bangga. Di akhir ya dia sendiri mengatakan, tepuk tangan dong kepada saya sudah bantu kok. Wah, ini udah hilang kalau sudah ini. Karena apa? Ilaf tarona bihi min awali ila akhiri. Karena dari awal sampai akhir sudah riya. Ini ya, ini berat ini teman-teman kita yang di dunia politik ya. Gimana kalau membantu tidak diketahui? Kan tidak mungkin. Niatnya memang ingin diketahui, setelah itu biar memilih dia kok ini ya. Ya ini maaf ya teman-teman, ya, saya dulu juga begitu. Waktu masih DPR juga begitu, tapi rasa-rasanya saya kok juga nggak tahu ya mana yang diterima amal saya dulu ya. Ya Allah, ya subhanallah ya, kita diingatkan ya sekarang udah umur ya. Ya mari kita belajar ikhlas lah. Kalau bantu aja, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Saja. Berat. Wa qad banah amruhu ala annan nadhar ila khatimil ibadah. Hal ini didasarkan bahwa dia dilihat adalah bagaimana ibadahnya terakhir. Ini tadi yang apa? Yang paling ringan tadi ya. Semuanya akan dilihat di akhirnya itu apa? Ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas, alhamdulillah dari awal dimansuh menjadi ikhlas. Tapi kalau awal akhir ya tidak sah. Ya. Dan ini termasuk kita. Pada awalnya kita orang hebat, iman, tapi paginya malamnya iman, paginya kufur, kan banyak. Awalnya hebat, tahu-tahu akhir hidupnya su'ul khotimah. Naudzubillah, kan banyak. Karena itu kan kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena yang dilihat itu ujung dari ujungnya ini loh, ya. Orang husnul khatimah tergantung lidahnya, biasa zikir enggak? Biasa. Kalau mulut kita itu basah terus zikir, insya Allah sewaktu-waktu Allah memanggil kita itu, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Waqat waqa'at khalsatan lillahi azza wa jalla, dan ibadah tersebut berakhir dengan sikap ikhlas karena Allah. Jadi dilihat akhir ya. Ini yang moderat. Di sisi yang lain, ini agak keras para ibu sekalian. Wala'alla mayaqulu bisohati fil jami'. Dan ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa ibadah adalah itu sah, ya, tetapi selama ikhlas itu tidak berbarengan dengan riya, ya. Yaj'alur riya muharraman, ya, selama dia tidak dalam menjalankan itu sesuatu yang haram di dalam menyandingkan antara sholat, antara ikhlas dengan riya. Contohnya apa? Jadi contohnya muharramam tarona bisolah. Jadi dengan demikian menyandingkan bahwa riya itu di dalam sholat itu memang sengaja dari awal sampai akhir bahwa dia melakukan sholat karena riya. Maka dengan demikian riya tersebut, ya, kalau memang niatnya adalah riya, ya dia adalah batal. Oke, ya. Ini lain lagi Bapak Ibu sekalian, lain lagi kalau apa? Kaman sholli, ya, kaman sholla labisan taubah haririn amutahattaman bi khotamin min dhahabi aw man sholla fi darin maghsubatin.
Ini contohnya sholat. Kalau sholat itu, ya ini, ya maaf untuk orang laki, kok sholatnya pakai pakaian sutra, ya, dan juga pakai cincin emas, ini bagi orang laki, ya. Auman sholla fi darin makhsunam batin, atau pakaian yang dia pakai itu karena sesuatu hasil curian, ya, ini jelas, ini pasti sudah ditolak. Karena orang laki ya pakai emas, pakai sutra, ya, kemudian kok hasilnya itu gosok, maaf, subhat, maka sholatnya ditolak. Pendapat ini adalah pendapatnya Al-Muhasabi. Al-Muhasabi adalah Abdul Haris Al-Muhasabi, gurunya para sufi, ya, di abad 3, dan beliau memang sangat hati-hati di dalam beribadah. Jadi dengan demikian ini pendapat yang paling keras, ya, yang paling keras, tidak boleh ada riya sedikit pun oleh Al-Muhasabi. Kemudian tidak boleh pakai pakaian sutra bagi orang laki, tidak boleh pakai cincin emas, ya, kalau ya, moga-moga ini tidak emas ya, ini saya tidak pernah pakai cincin emas, ada tapi pemberian, tapi ya saya simpen aja. Oke. Dan juga barang-barangnya curian itu kan banyak ya, gosok juga mencuri, korupsi mencuri, ya, mengambil hak orang lain itu juga mencuri. Kalau dipakai sholat tidak sah. Nah, ini keras. Kalau Syekh Muhasabi itu keras, ya. Ya. Li'anna Syekh nasun ala anna maqtarona birya ghairu mu'tadin bihi. Karena menurut Syekh Muhasabi menuliskan bahwa amalan yang disandingkan dengan riya maka tidak dianggap sah. Orang sholat loh, memang kalau pakai baju sutra itu kemudian kita akan mekrok bisa terbang, kan enggak? Kalau sudah cincinnya emas 10 jari semua pakai cincin emas, sombong gitu gimana? Nah, itu udah memang sholatnya itu riya, ya pasti ditolak, ya. Walaysa hadzal faslun sofian min qadarin iskalin. Dengan demikian orang seperti ini adalah muskil, ya, muskil diterima karena memang dia itu sudah penuh dengan keruh. Di sini itu keruh dengan riya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, moga-moga sebaik mungkin, moga-moga kita ikhlas. Tapi kalau memang masih ada terbersit, moga-moga mayoritas amalan kita ikhlas. Ya, paling tidak di pertengahan dan di akhir itu ikhlas. Nah, moga-moga kita terkena dari dalil yang, kalau umum ya dalil yang tadi yang moderat. Tapi kalau dalilnya orang ahli sufi, mutasawwifin, maka terkena dalilnya dari Al-Muhasabi tadi. Demikian, terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga ngaji kalbu kita pada sore hari mendapatkan ridha, maunah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.